Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon izin untuk dipimpin oleh Januar Muhammad Hilpan. Nih, langsung keluar. Boleh dipimpin oleh Muhammad Fikri saja. Baik, Pak. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan, maka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih Fikri. Semoga senantiasa kita memulai aktivitas hari ini dengan penuh semangat, penuh dengan bahagia gitu ya, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga senantiasa berdoa agar senantiasa kita bisa sesegera mungkin untuk bisa bertemu di sekolah, tetap langsung di sekolah. Baik, langsung saja. Dua minggu lalu kebetulan kan ada aktivitas. Tadinya saya mau ada pembelajaran juga, hanya bisi repot gitu. Jadi saya skip yang akhirnya Anda silahkan mengikuti kuliah umum lah, atau pembelajaran umum yang diselenggarakan dari jurusan. Baik, ya, nggak apa-apa Januari. Baik. 2 minggu lalu kita masuk ke materi baru tentang sebenarnya arahnya itu di IAS. Nah ini IAS kelas 3 ini malah jadi agak aneh nih. Malah di PAS itu membahas tentang Proxmox, itu membahas tentang IAS. Nah ini di IAS malah nanti saya membahas tentang keterkaitan dengan PAS. Nah, kenapa maksudnya PAS? Karena ini berada di tengah-tengah. Dia ada di middleware karena nanti hubungannya dengan microservice dan lain-lain. Jadi sangat penting menurut saya untuk Anda sebagai seorang calon DevOps, seorang Dev Operation Engineer semua nih. Nah, saya juga akan mengingatkan bahwasanya sekali lagi nanti Anda, mulai dari sekarang Anda harus sudah memulai memikirkan tugas akhir atau tugas besar, saya bilang tugas besar dari mata pelajaran IAS kelas 3 ini. Sekali lagi ingatkan dari awal pembelajaran saya sudah mengingatkan, nanti akhirnya adalah Anda membuat sebuah environment aplikasi dan aplikasinya. Jadi aplikasinya sebenarnya bebas, aplikasinya mau yang sudah ada pun tidak apa-apa, cuman environment aplikasinya adalah Anda menggunakan sistem dengan konsep microservice, dengan konsep container, dengan konsep production yang memang sudah Anda sudah Anda pelajari selama 1 semester ini. Jadi kalau di semester sebelumnya Anda memahami keterkaitan, oh ini ada load balance, oh ini ada cluster gitu dan lain-lain. Nah di sini lebih kompleks lagi karena Anda menggunakan sistem penengahnya. Anda harus mewajibkan di dalam tugas akhir Anda itu harus ada middleware-nya, harus ada microservice-nya, harus ada layanan berbasis API-nya. Apapun itu silakan. Sebenarnya saya tidak akan melihat si jenis aplikasi, cuman Anda harus sejauh mana Anda dapat membuat environment-nya itu gitu. Dan jelas kalau misalnya nanti pun saya pikir environment itu pasti akan berbeda-beda berpikirnya. Saya menggunakan 3 node, saya menggunakan 2 node, misalkan. Saya menggunakan 1 master, dua worker gitu, 1 master 3 worker, kenapa misalkan, dan lain-lain gitu. Karena aplikasinya seperti ini. Jadi kalau ada satu lain hal itu sama, itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Nah ini sama nih, karena misalkan aplikasinya sama, ininya sama, jadi juga akan menjadi sebuah pertanyaan. Nah, misalkan aplikasi-aplikasinya boleh aplikasi yang ada di SAS, kelas 2, kelas 3, boleh, atau aplikasi yang sudah ada pun itu boleh sih sebenarnya. Saya tidak melihat si jenis aplikasinya, tapi environment yang Anda buat untuk membuat sebuah environment berbasis cloud itu seperti apa. Nah, implementasinya boleh di AWS nanti ya, atau boleh Anda di komputernya masing-masing juga tidak apa-apa. AWS, di Educate itu saya memperbolehkan Anda itu supaya lebih leluasa aja. Secara kapasitas, IP publik dan lain kan lebih enak. Itu yang pertama, pengumuman yang pertama. Baik, nah di informasi kedua, saya mohon izin untuk mempresentasikan.
Oke. Kalau di yang pertama itu apa namanya, di pertemuan awal terkait IAS ini Anda siapa nih yang bisa? Halo Muhammad Samsul, bisa dibetulkan mikrofonnya? Jadi di yang pertama itu terkait pemahaman terkait adanya sistem kontainer. Kalau Anda di PAS itu belajar tentang Proxmox, di dalam Proxmox juga sebenarnya ada salah satu teknik dalam membuat sebuah VM, yaitu dengan menggunakan kontainer. Tapi kalau di sana menggunakan LXC, ya, Linux container, gitu. Berbeda dengan sistem di sini. Jadi APPS container sih kalau dari sini tuh application container. Nah, 2 minggu lalu lab yang Anda lakukan adalah terkait masalah Kubernetes. Kubernetes ini apa sih sebenarnya? Jadi simpelnya dia adalah memanajemen si kontainernya. Sebenarnya si Docker sendiri juga punya manajerialnya. Salah satu contohnya adalah Docker Swarm gitu. Cuman yang memang lagi ramai itu adalah Kubernetes. Nah, Kubernetes saya yakinkan digunakan di hampir keseluruhan environment yang berbasis PAS gitu ya. Sekelasnya kemarin siapa yang waktu bersama Kang Irwan di Gojek pun menggunakan Kubernetes dan lain-lain. Nah, di Kubernetes dokumennya pun dijelaskan sih sebenarnya apa itu Kubernetes, itu bagaimana secara apa namanya fungsionalnya, manfaatnya, terus cara membuatnya gitu ya di sini, dan berbahasa Indonesia. Kenapa sih ada bahasa Indonesia? Karena kebetulan ada komunitasnya gitu. Jadi yang mengupload ini adalah komunitas yang melakukan translasi dari dokumen yang berbahasa Inggrisnya. Jadi bagaimana? Oh, itu udah banyak lah. Jadi silakan nanti dibaca keterkaitan informasi-informasi terkait Kubernetes ini. Nah, hari ini saya berikan lab kedua. Dalam lab kedua ini nanti ada sedikit perbedaan. Lab kedua ini, lab kedua ini nanti salah satunya adalah bagaimana caranya Anda menggunakan salah satu media storage cluster yang sudah ada, contohnya NFS. Gitu. Jadi nanti Anda itu punya hard disk yang disimpan di dalam sebuah network. Jadi data tersebut nanti dapat termirrorkan atau tersinkronkan satu server sebanyak server yang memang didaftarkan. Jadi misalkan ada 2 server yang didaftarkan, maka data tersebut akan ada di kedua server tersebut, di datanya ya. Jadi saya pikir datanya itu, jadi misalkan saya nyimpen file di server 1, maka otomatis ada di server 2. Ini juga salah satu, kalau di semester pertama Anda boleh menggunakan Gluster FS, boleh sih sebenarnya sama saja. Kalau di sini dia menggunakan NFS. Jadi di lab 2 itu hari ini Anda memahami itu. Nah, untuk minggu depan karena waktu pekan PTS, nah minggu depan itu nanti PTS-nya adalah praktikum. Jadi Anda membuat sebuah environment dengan menggunakan Kubernetes, gitu ya. Nah, environment-nya itu terdiri dari 3 server, 2 worker, 1 master atau controller. Nah, apa yang dibuat aplikasinya? Nanti ada aplikasi yang berbasis database MySQL misalnya. Jadi nanti silakan Anda instalkan dari image yang sudah ada, itu nanti silakan Anda implementasikan dengan menggunakan NFS, boleh menggunakan Cluster FS, tapi baiknya sih kalau kata saya, karena sekarang hari ini belajar NFS, pelajari aja tentang NFS. Jadi minggu depan itu soal praktikumnya itu soal PTS-nya, dan nanti akan dikumpulkan file screenshot saja, screenshot hasilnya saja. 2 nanti yang di screenshotkan, 1 hasil akhir, yang kedua adalah hasil pengecekan. Nah, terkait dengan folder atau isi file yang memang Anda kumpulkan, nah ini juga menjadi sebuah perhatian karena saya lihat banyak beberapa teman-teman yang mengumpulkan itu baru sebagian, jadi supaya tidak dianggap telat, kumpulkan saja foldernya. Tapi padahal
si filenya itu ada updatean, tidak apa-apa, nggak apa-apa, bagus gitu. Jadi file-file yang dalam drive Google-nya itu ada update, tapi saya tidak bisa melihat kan, saya bisa melihat, oh ini update-nya per tanggal 1 Maret, misalkan dikumpulkan per tanggal 26, tanggal 1 Maret ada update bagian H gitu, misalkan kalau di Kubernetes, ya sudah nggak apa-apa, nanti saya cek, oh ya kenapa sih, sebab mungkin perlu proses gitu, dan untuk mengerjakannya. Jadi nanti silakan dilengkapi. Dari 60 lebih yang memang ini, 41 orang sudah menyelesaikan lab 1. Nah, berarti untuk syarat untuk mengerjakan lab 2 itu ya makanya lab 1-nya harus selesai dulu. Saya pastikan itu dulu. Jadi kalau memang nggak bisa selesai, yang lab 2-nya juga nggak bisa selesai karena environment-nya environment yang sama. Jadi untuk minggu depan, jadi Anda di image di AWS-nya atau image di VirtualBox-nya silakan Anda siapkan 3 komputer gitu, yang sama seperti lab-nya Kubernetes. Jadi minggu depan itu prung aja Anda langsung mengerjakan, tidak usah membuat lagi, nge-create lagi apa namanya isi itunya atau VM-nya, karena nanti membutuhkan proses waktu yang lama lagi, karena waktu kita tidak lama, hanya 2,5 jam, jadi 2 jam, maksimal 2 jam mengerjakan itu. Dan nanti silakan, boleh open book, boleh lihat dokumen, nggak boleh, pokoknya hasilnya ada menyesuaikan sesuai dengan aturan soalnya seperti apa. Sekali lagi, PTS-nya nanti minggu depan itu Anda membuat sebuah environment aplikasi yang dapat menampilkan sebuah aplikasi berbasis database, aplikasi web berbasis database, seperti itu. Jadi supaya tidak lama, jadi silakan nanti Anda melakukan aktivitasnya, lihat saja di LMS masing-masing lab-nya. Nah, setelah itu Anda langsung kerjakan lab 2-nya dan kumpulkan sesegera mungkin per hari ini, supaya minggu depan Anda bisa fokus untuk melaksanakan PTS. Seperti itu pengumuman dari saya hari ini. Ada yang ingin tanyakan? Baik, saya izin out, sedang dalam perjalanan pulang. Pulang kemana? Cukup? Restu cukup? Cukup, Pak. Nasta cukup? Halo Nasta. Sela cukup, Sela? Halo? Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Oke, terdengar. Baik. Tidak lagi pertanyaan, cukup ya? Cukup, Pak, dari saya. Baik, kalau cukup, silakan Anda kerjakan lab-nya. Kalau ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Bagi saya sih lab-nya sudah cukup jelas, arahnya kemana. Jadi kalau memang mau lihat di dokumen diri si Kubernetes juga udah jelas sih, udah bisa lihat di dokumen Kubernetes. Baik, sekali lagi terima kasih yang sudah hadir hari ini. Yang lain yang baru hadir nanti boleh lihat rekamannya, saya akan uploadkan rekamannya sekarang. Tetap semangat semuanya, tetap berdoa, tetap dijaga protokol kesehatannya. Sekian dari saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi